Sini Bukan masyarakatnya. ke situ. Walaupun di situ punya hak, masyarakat juga punya hak. Iya betul, mana masyarakatnya datengin ke sini masyarakatnya yang Ya kasih. masyarakat yang masyarakat kamu. Ya mana sih kumpulin. Masyarakat yang benar, mau masyarakat kamu. Kumpulin mana sini masyarakatnya. Kamu tuh harus ikuti masyarakat. Ya iya, mana masyarakat? Masyarakatnya nggak ada yang ngomong ke saya masalahnya. Iya kamu kalau ini iya. tapi dalam proses ini dikorupsi mah nggak apa-apa. Oh, fitnah Anda. Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Andrianda Manik pada program Inspirasi Tribun Jabar. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok seorang wanita yang menginspirasi, ya bagi kami ini cukup menginspirasi. Ini merupakan seorang kepala desa di salah satu desa yang ada di Kabupaten Subang, ya. Secara lengkapnya seperti apa? Kami sudah terhubung dengan Kepala Desa Ciasembaru, Kabupaten Subang, Ibu Indah Aprianti. Selamat sore, Ibu. Sore. Oke, baik. Gimana, Bu, kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, ya. Saya panggil Bu Indah ya, atau Bu Kades ya. Boleh, Neng Indah juga boleh. Neng biar Indah lebih ya. akrab, Neng ya. Indah. Atau di TikToknya itu Neng Kades ya, Bu? Oke, baik. Saya juga udah sempat melihat ya TikToknya. Oke, baik. Sebelum kita berbicara terkait dengan viralnya nih sosok Neng Indah ini di media sosial, dan saat ini sudah sepanjang hari ini beritanya cukup gencar nih Bu, khususnya di media kami di Tribun Jabar terkait dengan keberanian dari Bu Indah ini. Nah, tapi sebelum ke sana kita pengen tahu nih Bu, awal karir Ibu menjadi seorang kades itu seperti apa sih, Bu? Ini mulai tahun kapan gitu? Ya, saya jadi kades itu di awal tahun 2022, mengikuti Pilkades di akhir 2021. Oke. Tuh, jadi baru sekitar 1,5 tahun lah menjadi kepala desa. Oke, 1,5 tahun menjadi kepala desa. Nah, desa Ciasembaru ini apakah ini memang desa tempat Ibu dilahirkan dan dibesarkan atau seperti apa, Bu? Ya, alhamdulillah desa Ciasembaru ini desa tempat di mana saya dilahirkan dan Oke. dibesarkan. Saya lahir di desa Ciasembaru ini, kemudian sekolah SD sampai SMP, tapi SMA, kuliah saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, kelahirannya ini kelahiran tahun berapa sih, Bu? Terlihat masih sangat-sangat muda nih sebagai seorang kades nih. Kelahiran 1995. Oh, kelahiran 95 ya. Kelahiran Ya. 95 sudah menjadi seorang kades. Nah, artinya saat ini, saat menjabat menjadi kepala desa ini, Ibu statusnya sudah berkeluarga kah? Atau seperti Sudah. apa? Sudah berkeluarga ya, saat ini artinya sudah berkeluarga. Nah, boleh dibagikan pengalamannya nih Bu, dalam proses tahapan sebelum menjadi kepala desa. Kalau boleh tahu latar belakang pendidikan dari Neng Indah ini seperti apa sih? Ya, 2016 itu saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke. Kemudian setelah itu saya langsung kerja di Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, terus pindah ke Kementerian Desa. Oke. Jadi dari 2018 saya di Kementerian Desa sampai akhir 2021. Tuh, jadi akhir 2021 waktu saya mencalonkan untuk jadi kepala desa itu, saya masih cuti tuh di Kementerian Desa. Oke. Berarti sudah berstatus ASN seperti itu Bu ya? Enggak, saya tenaga honorer aja. Oh, tenaga honorer. Oh, ternyata ini adalah Yellow Jacket ya Bu ya? Yellow Jacket dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan apakah dengan berlatar belakang mahasiswa hukum, alumni mahasiswa hukum ini yang membuat Ibu tergerak menjadi seorang kepala desa atau apa sih Bu? Mengingat usia yang kelahiran 95 ya, seperti generasi milenial lainnya ya, yang Iya. pengen untuk touring ke sana kemari dan Benar, menikmati kekayaan Indonesia. Nah, seperti apa Bu? Apa yang
mendorong Ibu menjadi kepala desa ini? Iya, karena saya kan 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun kerja di Kementerian Desa, sering banget terjun ke lapangan gitu kan, ke desa-desa. Hampir kurang lebih sekitar 200 desa selama 3 tahun itu saya datangi gitu kan. Nah, setiap saya melihat desa-desa itu kan, kebetulan saya sebagai ini ya, apa namanya, tenaga pendamping untuk tenaga pendamping, sorry, tenaga profesional untuk bagaimana caranya si desa ini bisa berkembang melalui ekonomi desanya itu sendiri. Nah, setelah itu pas saya lihat ya sampai jauh-jauh lah ya, dari Aceh sampai ke daerah timur gitu kan, yang notabene-nya wilayahnya jauh dari ibu kota gitu kan. Ya. Tapi bisa semaju itu desanya. Nah, saya melihat desa saya gitu kan, yang sebenarnya deket banget dari Jakarta. Aksesnya mungkin hanya sekitar 2,5 jam lah gitu kan ke Jakarta, tapi perkembangannya atau kemajuannya tidak sepesat desa-desa yang jauh dari ibu kota gitu kan. Disitulah hati saya tergerak, gimana ya caranya buat ngebangun desa gitu kan. Saya sempat juga sih ngasih tahu orang-orang di desa, ini nih ada program ini gitu kan. Tapi belum ada tanggapan gitu. Ya mungkin saat itu juga perangkat desanya masih sibuk gitu kan. Nah, terus jadi ya udah gimana ya caranya, kok saya jadi merasa bersalah nih, saya bantuin desa lain, tapi desa kelahiran saya sendiri saya demin aja gitu Oke. kan. Nah, akhirnya setelah itu saya dengar bahwa mau ada pemilihan kepala desa. Iya. Ya udahlah, saya izin sama suami kan, suami bilang, "Ya udah nggak apa-apa, kita coba aja," gitu kan. Terus tapi harus ingat ketika mencoba itu jangan berharap lebih, maksudnya ya kita mencoba semaksimal mungkin, kalaupun tidak dapat gitu ya, tidak terpilih, ya sudah gitu kan, setidaknya sudah berusaha gitu. Dengan pengalaman yang sangat minim gitu kan, apalagi keluarga saya nggak ada apa namanya background politik ya gitu, pak saya, ibu saya gitu nggak ada background politik, ya sudah berjalan saja. Akhirnya saya dengan keterbatasan saya gitu kan, orang-orang juga mungkin belum mengenal saya seperti calon lainnya saat itu, ya saya sadar diri, ya gue harus lebih ekstra nih dari yang lain gitu kan. Jadi saya memperkenalkan diri saya melalui door to door, jadi bener-bener rumah ke rumah gitu. Oke.